Baik, Shalom, Bapak Ibu Shalom. Saudara sekalian. Pagi ini adalah pagi yang penuh dengan kebenaran harusnya. Karena kita akan mendengar firman Tuhan yang benar, yang sangat berdampak dalam hidup kita. Ya, jadi eh, kalau doktrin yang salah akan membawa hidup kita kepada cara hidup yang salah. Kalau kebenaran akan membawa kepada kita cara hidup yang benar. Salah satu ciri kebenaran adalah pragmatis. Pragmatis itu berdampak langsung dalam hidup kita. Jadi kebenaran itu bukan hanya dikonsumsi pikiran, lalu pikiran menjadi mengerti, cerdas. Bukan hanya itu. Kebenaran itu harus berdampak keluar dari diri kita. Baik rohnya, spiritnya, gairahnya, impartasinya, maupun perbuatan nyatanya. Ya, oke. Jadi ada suatu ajaran di luar sana yang berkata begini, kalau kamu sudah dibaptis ya kamu sudah selamat, nggak mungkin binasa. Ajaran-ajaran yang seperti ini atau semacamnya itu sebenarnya membuat otot-otot rohani kita menjadi lemah. Sebab apa? Sebab orang-orang seperti ini akan merasa sudah selamat. Lalu tidak berusaha untuk hidup lebih kudus, lebih baik, lebih berkenan. Karena sudah merasa selamat. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengaku percaya seperti itu. Hidup dalam comfort zone-nya, di zona nyamannya. Merasa sudah benar, merasa sudah oke, tapi tidak berbuat apa-apa bagi Tuhan. Ya berbuat sih, cuma receh untuk Tuhan. Ia persembahkan waktunya cuma seminggu sekali, 2 jam. Di luar itu ia tidak persembahkan untuk Tuhan. Receh. Dari uangnya yang triliunan, ia cuma cuma kasih 1 juta ke gereja. Bapak Ibu tahu ya, 1 juta dibanding 1 triliun itu nothing. Itu ibarat kita kasih uang logam 100 perak persembahannya. Begitu mau selamat, itu sebenarnya penghinaan kepada Tuhan. Seseorang yang tidak menyembah Tuhan dalam seluruh hidupnya, itu sebenarnya menghina Tuhan. Ya, pasti ada Tuhan yang lain itu. Entah itu mamon, entah itu kekuasaan, entah itu nafsu yang gak benar. Karena dia tidak bisa memberikan semuanya kepada Tuhan. Inilah yang diperparah oleh gereja-gereja yang mengajarkan bahwa persembahan itu 1/10. Udah gitu diajarin nanti dibalas Tuhan lagi. Untung malah. Jadi rusak cara berpikirnya. Padahal seluruh hidup kita itu harus untuk Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bukan sistem perjanjian lama, pakai korban bakaran, pakai persepuluhan, pakai apalagi berdoa 7 kali sehari. Kalau berdoa ngadep Yerusalem karena ada bait Allah, bukan. Bukan itu. Seluruh hidup kita itu dilihat Tuhan. Jadi bukannya pada hari Minggu saja atau hari Sabat saja, bukan. Seluruh hidup kita setiap saat Tuhan lihat hidup kita. Seperti apa. Banyak orang tidak punya pengertian yang benar. Itulah sebabnya ada orang-orang yang meskipun sudah melayani, senior di gereja, bahkan seorang pengkhotbah, atau mungkin seorang gembala, tapi tetap aja aslinya di rumah ketahuan. Itu palsu yang dilihat banyak orang itu. Sebenarnya manusia nggak bisa sembunyi loh. Bisa sembunyi dari khalayak publik. Ketika pulang sama istrinya nggak bisa sembunyi. Nggak bisa. Apalagi sama Tuhan. Nggak bisa. Jadi orang itu sakit jiwa ketika ada di mimbar, merasa jadi orang baik itu sakit jiwa. Kalau benerannya ternyata nggak seperti itu. Orang yang munafik atau hipokrit itu sebenarnya sakit jiwa. Kok bisa ya berkepribadian ganda? Di gereja beda, di rumah beda, di kantor beda. Kok bisa? Ini sakit jiwa sebenarnya. Makanya ya ibu-ibu ya, kita kalau mendengar firman begini, apa sih yang dicari dalam hidup ini?
Apa sih yang Tuhan inginkan supaya kita hidup? Apa coba? Mempersembahkan uang? Untuk apa? Tuhan nggak butuh uang. Mempersembahkan apa? Korban bakaran? Buat apa? Nggak ada gunanya semua itu. Yang Tuhan inginkan itu hanyalah kalau kita bisa menjadi anak-anak Bapa di surga. Yang berkenan, yang menyenangkan Tuhan. Itu aja. Nah, setelah itu barulah yang menyenangkan Tuhan itu yang bagaimana? Yang bukan agamawi udah pasti. Apalagi yang munafik. Saya itu dapat masukan banyak sekali loh. Khotbahnya pintar. Tampil. Tapi benerannya aduh. Orang biasa aja lebih baik dari dia. Ya. Itu kalau saya khotbah kemana gitu ya. Dijemput supir kan. Supirnya itu cerita. Aduh Pak, saya kan tukang jemput nih. Tukang jemput hamba Tuhan. Waduh Pak, itu kalau ngomong lagi menuju perjalanan itu ya, bisa telepon sama istrinya, bisa bentak-bentak kebun binatang keluar. Coba, tapi di mimbar di YouTube pura-pura baik. Sakit jiwa nggak itu? Itu sakit jiwa. Pasang topeng nggak bisa. Makanya kalau lihat seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan, lihat saja istrinya. Ini benar. Ketika seseorang khotbah gitu ya, lihat raut wajah istrinya. Kalau istrinya begini, nah itu artinya apa tuh? Artinya wah ini lagi pasang topeng nih di depannya. Iya, karena pasti tidak bisa sembunyi dengan istrinya. Nggak bisa. Dengan anak-anaknya bisa sembunyi? Nggak bisa. Makanya ada anak-anak tertentu yang cerita sama saya, aduh Pak, orang tuaku itu pendeta Pak, tapi nggak jadi contoh, ngomong jorok dan sebagainya, nggak sayang anak, sehingga anak ini kepahitan, nggak mau datang ke gereja. Untung ketemu kita, dia kembali lagi kepada Tuhan. Hidup kita ini cuma satu kali, jangan merasa sudah selamat. Banyak orang merasa sudah selamat. Yakin saudara, yakin sudah selamat gitu. Untuk apa kau yakin-yakin? Yang penting benerannya Tuhan berkenan atau tidak. Itu yang paling penting. Keyakinan kita itu nggak penting. Keyakinan kita itu sangat subjektif. Objektifnya apakah Tuhan berkenan. Itu. Nah, apakah Tuhan berkenan bisa dilihat dari seluruh hidup kita. Apakah semua orang yang berhubungan dengan kita merasa diberkati atau tidak? Apakah masih ada hal-hal yang mengikat diri kita? Misalnya, uang. Itu yang paling mengikat itu uang loh. Makanya Alkitab membandingkan Tuhan dan uang. Kamu nggak bisa memiliki dua Tuhan. Tuhanmu siapa? Dibandingkan dengan uang. Karena yang paling kuat kuasanya itu uang, mamon. Dan itu gampang kelihatannya. Kalau seseorang pelit itu, nah itu udah terikat mamon. Tapi kalau seseorang boros, itu pun terikat mamon juga. Boros untuk diri sendiri, pelit untuk orang lain. Itu pasti terikat mamon. Seseorang nggak bisa jadi murid Tuhan Yesus kalau terikat pada mamon. Karena Alkitab berkata, kamu harus pilih Tuhanmu siapa. Nah, gitu. Pokoknya kalau seseorang udah terikat mamon, udah percuma yang lain-lain. Hati-hati loh, Bapak Ibu. Ini khususnya ibu-ibu nih yang hadir. Hidup ini kan seperti monopoli sebenarnya. Kita pegang uang, kertas gitu kan. Beli ini, beli itu, beli ini. Terus kaya raya misalnya, atau bangkrut. Nggak masalah setelah itu ditaruh lagi uangnya. Bubar. Sama hidup ini juga begitu. Ibu-ibu bayangkan deh, seorang triliuner kalau mati. Sama nggak dengan orang biasa? Sama. Jangan-jangan ia malah lebih sengsara karena takut kan? Yang bikin merana itu gini, kaya raya nih, tiba-tiba dia tidak ingat, terus dia bangun. Begitu dia bangun, itu tiba-tiba ada bunyi, nit, nit, nit. Ternyata di rumah sakit. Wah, dia takut nggak itu? Takut pasti. Yang lebih penting lagi begini,
Dia lihat hartanya, nggak bisa menolongnya. Dia sudah bilang sama dokternya, "Dok, berapa biayanya? Pasti ku bayar." Dokternya bilang, "Iya, iya aja." Padahal nggak bisa. Nggak bisa. Seorang presiden, kan dokternya banyak sekali. Semua yang terbaik. Tetap mati ya mati aja. Seorang raja, mati ya mati aja. Manusia itu nggak bisa, makanya jangan sombong, makanya jangan terikat oleh hal-hal lain. Lepaskan dulu dari segala hal yang mengikat. Setelah lepas, barulah kita belajar sama Kristus. Stepnya begitu, banyak orang itu nggak bisa lepas dengan ikatannya. Karena nggak bisa lepas, tapi mau jadi murid Tuhan, mau enak dua-duanya gitu. Nggak bisa. Mesti lepas beneran. Lepas itu kan bukan dibuang semua. Pikiran ini berubah semua. Ini semua milik Tuhan. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Itu. Jadi, ibu-ibu jangan salah mengerti ya. Digunakan untuk memuliakan Tuhan itu bukan kita lalu jadi orang aneh gitu. Semuanya jadi aneh, tidak membumi. Semua dikasih gereja. Bukan. Bukan begitu. Apa saja yang kita lakukan, apakah menyenangkan Tuhan? Itu aja mulai sekarang. Jadi kalau mau bicara, apakah yang akan kubicarakan itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Nah, ada banyak yang merasa sudah Kristen, sudah selamat. Siapa bilang? Kristen banyak yang binasa nanti kalau tidak bertobat sungguh-sungguh. Kalau cuma KTP Kristen gampang, daftar aja di gereja udah jadi KTP-nya. Ya. Yang menjadikan manusia meleset itu ya ajaran-ajaran yang beredar itu loh. Kalau sudah percaya mengaku dengan mulut maka selamat gitu. Gampang bener mengaku dengan mulut. Lidah tak bertulang padahal. Ngomongnya percaya tapi benerannya enggak. Percaya sih, percaya dengan otaknya. Itu bukan percaya yang dimaksud Alkitab loh. Percaya yang dimaksud Alkitab itu menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan. Ingat, bukan menyerahkan kepada Tuhan sembarangan. Tuhan, aku punya utang nih, tolong bayarin sekalian. Bukan itu percaya. Percaya itu memberikan hidup kita untuk Tuhan. Semuanya akan kupakai untuk Tuhan. Itu percaya. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata begini loh. Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Artinya apa? Artinya kita semua adalah utusan Tuhan Yesus. Ya. Di dunia untuk jadi apa? Supaya menjadikan semua bangsa muridku. Supaya menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Menjadi saksi itu apa? Menyampaikan kabar baik. Bukan hanya dengan mulut, dengan perbuatan, kasih, dan sebagainya. Itulah sebabnya, kalau kita perhatikan sistem penjualan MLM, itu kan bagus. Satu, cari downline. Downline-nya cari downline lagi. Itu kan sebenarnya begitu. Sama kita juga begitu harusnya. Kita cari siapa yang bisa diselamatkan. Nanti dia harus jadi seperti itu lagi, bukannya mandek gitu. Terus begitu. Jadi kita itu bisa disebut sebagai staff marketingnya Tuhan. Itu benar, serius. Oh, kalau MLM aja rajin banget cari downline. Tapi diperintah Tuhan Yesus nggak mau. Cari siapa ya? Apa yang bisa kuberkati ke mereka ya? Apa yang bisa kubagikan ya? Jangan berpikir segala sesuatu selalu uang ya. Tidak. Apa saja supaya manusia selamat. Kan begitu. Itu sebenarnya begitu. Jadi bukan sudah selamat nih. Loh, kok sudah selamat? Justru ketika seseorang menyerahkan diri, itu awal perjalanan. Jadi bukan udah selamat, bukan begitu. Itu masuk proses keselamatan. Kita mulai dikikis. Duri-durinya dikikis. Nggak boleh berduri. Mulai dibunuh manusia lamanya. Mulai dibius manusia lamanya. Akhirnya biar mati sekalian. Menjadi manusia baru. Itu kan proses panjang. Makanya, karena itu proses, Tuhan berikan banyak hal dalam hidup kita supaya proses itu terjadi efektif. Supaya keselamatan itu terjadi. Apa itu? Sudah sering saya bahas tuh.
Yang pertama, pengampunan dosa di kayu salib. Yang kedua, Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita sebagai tanda bahwa kita milik Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yang ketiga, kita diberi Alkitab, firman kebenaran. Alkitab, hati-hati, harus mengerti dengan benar. Jangan mentang-mentang ada pengkhotbah pakai ayat Alkitab lalu benar, belum tentu. Hati-hati, harus benar kalau mau efektif. Dan yang keempat, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini pasti mendatangkan kebaikan. Jika kita mengasihi Tuhan. Seseorang yang tidak mengasihi Tuhan, apapun yang ada dalam hidup kita ini tidak mendatangkan kebaikan. Kebaikan, Pak, aku jadi kaya. Iya, itu kutuk kekayaanmu itu. Karena bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kekayaan yang benar itu untuk Tuhan semuanya. Tuhan tidak anti kekayaan. Kalau bisa engkau punya uang banyak, bagus. Bagi-bagi. Gunakan untuk menyenangkan, untuk pekerjaan untuk Tuhan, untuk memberkati sesama. Banyak orang mesti diformat ulang nih, mindsetnya nih. Karena mindsetnya sudah jadi agamawi. Saudara mesti menabur. Kalau ke gereja diajarinnya gitu, terus menabur, nanti dibalas Tuhan. Persepuluhan. Nanti ada orang bisnis, omsetmu berapa bisnis? 10%-nya untuk Tuhan. Ini marketingnya iblis itu namanya. Cari uang melulu. Bukannya fokusnya keselamatan. Dan sebaliknya, orang yang punya jangan pelit. Ingat, semua milik Tuhan. Kalau nggak, percuma itu semuanya itu. Ya, Tuhan juga tidak mau kita gagal. Tapi yang lebih penting lagi adalah Tuhan tidak mau kita binasa. Itu yang lebih penting. Jadi lupakan itu teori-teori. Kalau kamu percaya dengan mulut selamat, percaya dengan mulut toh, nggak dengan perbuatan ya nggak selamat. Selamat itu proses sampai akhir. Sampai kita akhirnya menutup mata, barulah bisa berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Selama kita hidup, jangan merasa aku sudah selamat. Ada lagi yang berpikir begini, selamat itu nanti di surga. Waduh, kalau begini salah juga ini. Nanti akibatnya apa? Kamu manusia biasa, nggak bisa kudus. Kudusnya nanti di surga. Dikuduskan oleh Tuhan, disucikan. Manusia biasa wajar bikin dosa. Gitu ajarannya. Padahal tidak. Manusia itu bisa hidup kudus. Siapa bilang tidak bisa? Kalau tidak bisa ya Tuhan Yesus nggak ngajar supaya kudus. Kok ditunda nanti kudusnya? Itu ya, saya sharingkan ya. Itu seorang doktor teologi aja bisa ngajar gitu. Orang hidup suci itu nanti disucikan Tuhan di surga. Kalau sekarang biasa-biasa aja bro. Jangan fanatik. Itu dokter teologi begitu. Ada yang begitu. Nggak semua memang. Aneh dunia ini. Makanya ibu-ibu jangan mentang-mentang nggak sekolah teologi, bukan pendeta atau apa, malah ngikut aja. Jangan. Makanya kalau saya khotbah membuat semua orang yang mendengar jadi cerdas. Supaya tidak bisa diakali oleh si iblis. Cerdas itu bukan cerdas soal ilmu pengetahuan. Cerdas mengerti kehendak Tuhan. Mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Jadi tahu gitu. Itu kan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena kalau kita tahu bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan, itulah nantinya ujungnya ibadah yang sejati. Ibadah yang benar itu begitu. Bukan main sistem persembahan lah, sistem doa 10 jam lah. Bukan, doa 10 jam juga buat apa kalau orangnya hidup tidak kudus. Hidup kudus itu bukan soal doanya, seluruh hidup kita. Ya, amin ya. Nah, di Alkitab itu jelas loh, Roh Kudus diberikan, semua diberikan supaya kita masuk ke proses keselamatan itu. Proses sampai kita mati. Bukannya, udah selamat? Bukan, udah selamat apa? Justru, kalau kita bicara keselamatan, itu soal kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat ya, kualitas di hadapan Tuhan, bukan kualitas di hadapan manusia.
kualitas hidup kita di hadapan Tuhan. Kapan mulainya? Sekarang juga, bukan nanti. Sekarang juga. Proses keselamatan itu dimulai hari ini, saat ini juga. Bagaimana kita bicara, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita memandang lawan jenis, itu kelihatan. Oh, pendeta seperti apa matanya? Kalau mata keranjang itu kelihatan. Tanya aja ibu-ibu kan sudah pada pengalaman kalau menghadapi laki-laki. Oh, ini mata keranjang nih yang satu ini. Kelihatan. Ya, sebenarnya nggak hanya soal itu. Soal apapun akan ditangkap oleh orang yang rohani. Orang yang rohani itu lebih peka daripada orang yang tidak rohani. Sehingga orang yang rohaninya tinggi itu bisa membaca orang. Wah, orang ini gitu. Langsung. Nah, kepekaan ini tidak bisa dipelajari. Kepekaan ini hanya bisa dialami ketika kita hidup kudus. Ketika kita mengerti kebenaran. Kalau nggak ngerti kebenaran juga nggak bisa peka. Mengerti kebenaran, hidup kudus, bersih. Nah, ketika kita bergaul, berasa ini nggak bersih nih orang, nggak cocok. Apalagi ada di suatu lingkungan yang duniawi banget. Wah, dia nggak betah dia. Ini kok begini ya, nggak betah gitu. Ya. Nah, itulah sebabnya gereja itu sebenarnya artinya adalah dipanggil keluar. Eklesia itu artinya dipanggil keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kegelapan. Keluar dari dunia. Keluarnya itu bukan keluar secara fisik, bukan. Keluar dari cara hidup dunia yang gelap. Itu arti gereja itu keluar sebenarnya. Kamu jangan di sana, keluar. Sama seperti bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan melalui pimpinan Musa dari perbudakan di Mesir. Nah, manusia dicabut keluar dari dunia supaya tidak diperbudak oleh dosa. Mau menuju tanah perjanjian. Kita mau menuju langit baru, bumi baru. Sesampai di sana harus sudah kudus. Kan begitu. Sebenarnya kalau kita lihat perjanjian lama itu bayangan yang akan terjadi semuanya. Jadi kita mengerti. Ya, mulai sekarang ingat, hal sekecil apapun mesti kita perhatikan apakah yang kulakukan ini menyukakan hati Tuhan atau tidak. Itu intinya. Yang lain nggak usah diperhatikan, mujizat, persembahan-persembahan berbagai macam itu nggak usah. Nubuatan itu seringkali bukan nubuatan, lu buat. Banyak orang suka bernubuat kamu akan dapat jodoh tahun depan. Ngomong kosong itu. Nubuatan di Alkitab bukan itu. Nubuatan di Alkitab itu untuk kepentingan Tuhan. Ya, jangan suka aneh-aneh deh. Relasi sama Tuhan suka aneh-aneh. Tuhan kita ajaib, betul. Tapi jangan aneh-aneh direkayasa. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau dalam suatu KKR sembuh katakan sembuh, tidak katakan tidak. Begitu. Untuk apa selama ini agamawi? Nggak sembuh, bersaksi, aku sembuh loh. Pulang sakit lagi. Kayak orang nggak ngerti, nggak punya hikmat aja, nipu-nipu. Sembuh ya sembuh. Kalau saya bilang saya sembuh ya sembuh. Saya lumpuh, sembuh ya sembuh. 3 minggu lagi lumpuhnya. Mana pura-pura? Ya enggak, saya sendiri ngapain pura-pura. Sembuh ya sembuh, kalau enggak ya enggak. Nggak masalah kok, hidup ini sebenarnya nggak masalah. Pada akhirnya, apakah Tuhan berkenan? Itu yang ujungnya itu. Jalurnya sendiri-sendiri, ada yang hidupnya miskin. Ujungnya nggak dinilai kok kemiskinan. Yang dinilai itu apakah hidupnya berkenan bagi Tuhan. Ada yang kaya raya. Ujungnya tetap itu, apakah Tuhan berkenan. Tapi ingat, yang diberi banyak dituntut banyak. Kalau miskin nggak bisa ngasih persembahan, ya nggak usah ngasih, nggak masalah. Justru gereja yang harus nolong, yang nggak bisa makan. Tapi kalau kaya, nggak ngasih sama sekali, ya itu kutuk bagi dia. Sederhana kan? Sebenarnya prinsip kebenaran itu sederhana loh. Jadi kita itu, gereja itu nggak boleh bicara soal uang sebenarnya. Perubahan jiwa rohaninya.
Kalau semuanya berubah, otomatis hidupnya mengalir menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah. Kan begitu. Tapi herannya ya, kita ngajar sudah benar, diserang kiri kanan, difitnah dan sebagainya. Memang si jahat itu tidak suka sih kebenaran disampaikan. Jadi mereka masuk bukan melalui ajaran di luar, di dalam, diserang sendiri gitu. Nggak masalah. Ingat ya, kita masing-masing urusannya sama Tuhan, bukan sama gereja, sama Tuhan. Apakah nanti kalau kita menutup mata, siapa yang jemput kita? Itu yang paling penting. Bukan waktu di rumah duka rame loh, banyak yang datang, nggak penting banget itu. Banyak yang doain, nggak penting juga. Yang penting itu ketika kita menutup mata, siapa yang menjemput kita? Kemana kita pergi? Ya, itulah sebabnya hidup ini pertaruhan satu-satunya. Aku harus menang. Aku harus menang seperti yang Tuhan inginkan. Jangan aku kalah. Rugi. Yang lain boleh rugi, yang satu ini nggak boleh rugi. Aku harus jadi manusia Allah mulai sekarang. Man of God. Kalau ibu-ibu ya woman of God. Kan begitu versinya Tuhan. Kalau kita hidup dengan versinya Tuhan, ya sudah, apalagi yang kita cari. Kita kerja keras saja, yang pinter, melewati dunia ini sambil menjadi berkat bagi banyak orang. Selamatkan banyak jiwa. Mantap. Kan begitu harusnya. Jadi mulai sekarang ya, itu sebabnya saya sarankan ya, ibu-ibu ini mengikuti, bukan karena gereja saya, bukan. Ikuti khotbah saya yang setiap minggu itu. Karena kalau saya khotbah itu buat tema khusus. Dan tema itu adalah bagian dari puzzle yang besar sebenarnya. Kalau orang mengikuti tiap minggu itu akan tahu. Pasalnya beda-beda. Yang minggu lalu kan down to earth. Kebenaran itu down to earth. Kalau ibu-ibu diajak ibadah yang tidak down to earth itu pasti salah. Pasti salah. Karena Tuhan Yesus itu down to earth. Secara literal dia turun ke bumi, secara harfiah. Tapi pelayanannya juga down to earth. Kepada orang-orang yang dibuang oleh dunia. Pelacur, pemungut cukai, ya kan? Terhadap orang-orang yang dianggap kafir. Terhadap orang-orang berdosa. Itu down to earth. Sesuatu yang sulit dipermudah oleh Tuhan Yesus. Jangan yang mudah dipersulit. Makanya ciri kebenaran itu jelas kok sebenarnya. Harus down to earth. Kita semua harus down to earth. Ya. Ibu-ibu ya, bukan berarti nggak boleh pakai pakaian bagus. Boleh. Tapi jangan sampai begini. Pakaianku bagus jadi pede nih. Lah, itu belum sembuh namanya. Ya. Jangan tersinggung ya. Kalau pakaian itu apa aja kan mestinya nggak masalah. Yang penting manusianya. Yang penting rapi gitu. Udah. Jadi jangan sampai kalau nentengnya tas mewah lebih pede. Kalau pas nggak nenteng lebih nggak pede. Nah ini belum sembuh namanya. Karena harga diri kita itu bukan di tas, bukan di yang kelihatan. Harga diri kita di hadapan Tuhan itu yang tidak kelihatan. Apa itu? Pikiran dan perasaan kita, batiniah kita, karakter kita, natur kita. 2 minggu yang lalu saya khotbahkan judulnya metamorfosa. Sebenarnya pertobatan itu metamorfosa, bukan pertarakan seperti yang agama ajarkan. Kalau agama kan ngajarnya jangan ini, jangan itu, dilarang. Nanti kamu dihukum, dilarang. Enggak. Kalau kekristenan enggak begitu. Aku nggak usah dilarang, aku nggak doyan itu. Nggak selera. Nggak mungkin jatuh dalam dosa. Makanya Alkitab berkata, orang yang di dalam Tuhan, ya benar-benar tapi tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan nggak mau loh, tidak bisa. Bayangkan, sama dengan orang yang dulunya suka lemak, padahal nggak sehat kan? Setelah dia mengerti, terjadi perubahan selera, dia nggak usah dilarang lagi. Nggak doyan aku sekarang. Nah,
Itulah sebenarnya pertobatan, metamorfosa. Nah, jadi Bapak Ibu ikuti terus. Apalagi yang online Bible study Rabu malam itu ya. Itu kan menyisiri Alkitab. Sekarang sudah masukin 2 raja-raja. Sambil melihat dengan kacamata Alkitab secara utuh. Itu nggak ada loh yang yang membahas seperti itu, belum ada. Biasanya membahas itu per kitab aja gitu, diisolir. Kalau saya nggak, kitab ini nanti ada isu apa di dalamnya, kita bahas sampai ujung. Masih berlaku nggak itu? Atau disempurnakan atau bagaimana? Atau masih itu buat kita atau buat hanya Israel? Harus lengkap itu, kisah itu. Barulah pasal kebenaran itu terangkai dengan baik. Barulah kita lihat gambar besarnya. Oh, ternyata begitu ya. Nah, jadi sebenarnya keselamatan itu bukan hanya noun. Itu harus jadi adjective. Ngerti nggak ya maksudnya ya? Artinya gini, orang yang selamat itu yang bagaimana? Harus kelihatan karakternya. Jadi selamat itu bisa jadi adjective. Manusia yang selamat itu yang bagaimana? Manusia surgawi itu yang seperti apa? Nah, gitu. Jadi mulai sekarang kita itu jangan sudah merasa puas stuck gitu. Kita itu harus terus mencari apalagi ya Tuhan. Tidak mungkin cuma begini aja, nggak mungkin dong cuma begini saja, ya kan? Ibu-ibu tahu nggak? Saya kan bukan musician, bukan, sama sekali nggak. Tapi sejak berapa bulan ini saya ada ide loh, Tuhan, kemampuan manusia nggak mungkin cuma begini aja. Coba Tuhan berikan aku karunia. Karunia apa? Ngarang lagu Tuhan. Masa orang lain bisa ngarang lagu, aku nggak bisa. Itu nggak pernah terpikir loh. Hari ini sudah 3 lagu. Semalam saya dapat 1 lagu lagi. Akan jadi 4. Terus tahun depan buat album. Itu kan nggak masuk akal. Saya juga nggak cari apa-apa. Saya cuma eksperimen sama Tuhan gitu. Nggak mungkin Tuhan. Karunia itu banyak. Pasti bisa. Gitu. Saya yang lagi minta lagi sama Tuhan begini. Tuhan, mungkin nggak aku dikasih karunia kesembuhan? Kalau kesembuhan, saya nggak kayak orang-orang itu, KKR rame-rame, tersembuhnya cuma sedikit. Nggak begitu. Saya bayangkan kesembuhan itu seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau lihat seseorang yang ini mau disembuhkan, mau sembuh ya, bertobat, jamah sembuh. Seperti Tuhan Yesus harusnya. Bukannya kumpulin semua orang, semua yang nempel di badanmu kasih Tuhan. Oh, itu cari duit namanya. Seringkali begitu loh, ada acara-acara yang judulnya itu Blessing for Indonesia, berkat untuk Indonesia. Padahal enggak. Itu dia yang ngumpulin duit. Pulang ke negaranya semua uang dia bawa sama dia. Ini fakta loh. Jadi jangan sampai kita itu tidak mengerti, tidak cerdas. Anak Allah itu harus cerdas, mengerti kebenaran, bisa membedakan. Tapi dengan tulus. Tulusnya itu maksudnya dengan hati, bukan ingin menghukum orang, bukan. Justru mau menyelamatkan, mau memberkati. Serius nih, gitu loh. Nah, selamat itu harus jadi adjektif dalam hidup kita. Aku sudah selamat. Selamat yang bagaimana? Kualitas hidupku harus sudah berkenan bagi Tuhan. Itu. Jadi jangan pernah aku sudah sempurna, nggak ada. Lagi proses terus. Tapi jangan berhenti di satu level saja. Sudah selamat nih, sekali selamat tetap selamat. Lupakan itu. Kita sedang dalam proses menuju kesempurnaan. Konsep-konsep itu tidak memberkati orang. Jadi orang jadi pasif. Oh, sudah selamat ya sudah. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Gitu-gitu lupakan itu. Itu salah itu. Ya. Ada banyak yang salah sih. Apalagi kalau teologi kemakmuran. Aduh, ibu-ibu. Saudara kalau datang ke gereja ya saudara pasti diberkati. Asal kasih persepuluhan. Yang begitu-begitu. Aduh, kok nggak ngerti ya dari dulu. Biar kok kasih seluruh tubuhmu dibakar juga percuma. Kalau hidupmu tidak berkenan bagi Tuhan, nggak punya kasih, nggak punya belas kasihan sama sesama. Jangankan belas kasihan sama sesama,
Suami istri aja ribut, ribut melulu. Ini gimana ya? Bagaimana mengasihi sesama? Sama orang tua berani. Makanya kebenaran itu harus down to earth, real, practical. Ibu-ibu ya, perhatikan baik-baik. Kesempurnaan itu yang dimaksud Tuhan Yesus itu. Kamu harus sempurna. Itu doable, achievable. Jangan pernah bicara, itu nggak mungkin, aku manusia biasa. Salah itu. Sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus pasti doable, achievable. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak, ngapain Tuhan ngajar? Cuman banyak orang merasa tidak bisa karena tidak mengerti apa yang dimaksud dengan sempurna. Tidak mengerti kebenaran secara utuh. Itu maksudnya. Ya. Jadi mulai sekarang kita sedang ada dalam proses pertumbuhan yang luar biasa ini. Mau dijadikan man of God atau woman of God. Jadi kita masuk ke proses, ingat itu, sadar, hayati. Aku sedang dalam proses pertandingan yang diwajibkan. Perlombaan. Lagi ikut perlombaan. Nggak usah jauh-jauh. Lihat yang di dalam rumah. Kalau seorang istri lihat suaminya. Suamiku jengkelin, Pak. Iya, justru itu harus dilayani supaya dia mengerti kebenaran. Jangan pakai alasan, tapi nggak usah. Nggak usah. Ibu-ibu, ingat, ibu-ibunya Tuhan. Harus beda dengan dunia. Coba cari, apa lagi ya Tuhan yang belum kulakukan. Cari terus setiap saat. Nanti perkembangannya akan pesat. Jangan, ya sudah begini, aku sudah melakukan, sudah kasih persepuluhan. Bukan gitu. Cari, apa yang harus kulakukan Tuhan. Cari. Sebab ada banyak kesempatan yang belum kita pakai. Di dalam hidup kita ini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau kita mau belajar. Nah, itu aja, banyak orang tidak bisa belajar. Ya. Kalau kita mau relearn, belajar kembali. Kadang-kadang kalau kita sudah berusia, udah cukup, terus nggak belajar gitu. Jangan pernah berhenti tidak belajar. Tuhan mau kita belajar. Makanya kerajaan surga sukanya anak-anak. Itu bukan karena umurnya, bukan. Karena seorang anak itu gampang diajari. Kalau orang tua sukanya debat. Diajarin suka debat. Tapi pakai logiknya. Merasa pintar, padahal nggak pintar. Aduh, ya. Oke. Siang ini kita sudah belajar bahwa kita itu sedang ada dalam proses penyempurnaan diri. Dan ingat, ini jangan hanya retorika. Jangan hanya suka bicara-bicara gitu aja. Ini benar-benar harus praktikal, down to earth. Apa yang harus kulakukan? Harus real. Coba saja cari, apa ya Tuhan yang real-real itu. Begitu. Karena kebenaran itu real. Bukannya teori. Kalau cuma teori nanti jadinya seperti orang Farisi, pintar teori. Tapi realnya ingin menghukum orang pakai hukum agama. Nah, itu dipakai setan. Kalau real benar itu justru kita mau menyelamatkan banyak orang. Kita berbelas kasihan sama orang. Ada yang kesulitan ekonomi, ada yang sakit, ada yang tidak mengenal kebenaran. Ya kita harus semuanya, apa yang bisa kita lakukan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Bukan cuma kegiatan agama. Amin ya ibu-ibu ya. Oke, amin. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Atau ada yang kesaksian boleh, supaya lebih tajam pembahasan kita. Ya, silakan. Saya mau kesaksiannya tadi malam, Pak. Ya. Ada teman saya yang saya kenal itu di suatu tempat lah waktu kita adain acara apa ya dari gereja mana aja tuh kumpul. Ya. Tapi saya nggak ngerti namanya apa gitu ya, macam-macam gereja. Nah, saya ini kan orangnya gampang bergaul, jadi kita ada tukeran WA.
YouTube Bapak aku kirim ke dia, tapi yang benar-benar saya lihat itu menurut saya bagus ya. Saya nggak kirim YouTube sembarangan orang. Waktu itu dia bilang, "Say, terima kasih ya, aku denger ini sampai nangis deh." Terus saya kaget. Kok dia bilang sampai nangis, kenapa Tuhan nyuruh saya kirimin terus gitu kan? Saya bilang, "Boleh gak aku telepon kamu?" Itu di sela-sela sibuk waktu jam 10 pagi, padahal saya juga ada kerjaan. Memang kerjaan saya di rumah, Pak. Ya, kerjaan saya kerjanya di rumah lah gitu. Nah, dia bilang nanti ya saya lagi di pasar. Oke, saya bilang nanti kamu kalau saya ya. Dia enggak. Terus malam itu saya kirimin lagi, dia bilang thank you. Terus saya bilang boleh gak saya telepon kamu? Dia bilang besok gimana? Ada yang mau disampaikan. Saya bilang sebentar aja. Oke. Akhirnya dia mau. Terus kan saya udah bilang, Pak, ini saya marketing. Saya marketing. Dia kaget. Oh iya, kamu marketing apa? Kamu menawarin apa? Kata dia awalnya. Saya bilang saya marketing dari kerajaan Allah. Dia kaget. Oh gitu ya, iya. Iya apa? Ya saya cerita sama dia. Saya mau tanya, kamu punya anak berapa? 2. Kamu sekolahin nggak? Iya, di mana? Lagi kuliah. Kenapa kamu sekolahin? Iya supaya anak saya pinter. Pinternya semana? Ya pokoknya biar jangan sampai dia susah, jangan sampai dia nggak sukses, jangan sampai dia nanti susah hidupnya kan kalau nanti dia udah dewasa. Ya. Kamu sadar nggak? Kita juga anak Allah. Kita mesti sekolah, saya bilang gitu, supaya kita jangan binasa. Dia bilang gini, kamu bener juga ya, katanya dia bilang. Aduh, saya nggak kepikiran ke situ, katanya dia bilang gitu kan. Ya saya bilang, kita sekolahin anak bahkan sampai ke luar negeri, tujuannya apa? Supaya anak itu sukses kan? Iya. Supaya anak itu pinter kan? Iya. Kita berani loh gamblingin uang kita, padahal kita nggak tahu anak kita di luar negeri itu benar apa tidak, saya bilang. Berhasil apa tidak, kita tidak pernah tahu. Kamu pernah gak berpikir Bapak juga di surga suruh kita di dunia ini sekolah, supaya kita jangan dibodohin sama iblis. Dia langsung, kamu gereja mana, Adek? Aduh. Saya bilang, saya sebenarnya nggak promosin gereja, kan nggak enak, bener nggak Pak? Masalahnya kan setiap orang punya gereja masing-masing gitu loh. Betul. Cuman saya nih merasa diri saya ini, kalau saya hidup di dunia ini, saya dengerin khotbah, saya baca firman, tetapi iman itu tanpa perbuatan mati. Betul. Saya merasa gitu. Ya. Saya tahu, saya bisa umpama contohnya nih, seperti kata Tuhan bilang, ada orang bisa bernubuat, ada orang bisa berbahasa roh, ada orang bisa menyembuhkan, tetapi dia nggak punya kasih, nggak bisa berbuat. Ada orang dia doain. Tapi di luar habis dia doain, dia dikasih talenta untuk berdoa bisa nyembuhin orang. Tapi di luar sana dia nggak berbuat. Kasih itu seperti yang Bapak bilang, nggak harus duit, nasihat seperti saya. Saya cerita sama dia, saya bilang, sayang loh kamu setiap minggu investasi pergi ke gereja. Terus buat apa? Iya, dia bilang mau ke Tuhan. Nah, kamu yakin nggak? Kamu sayang sama Tuhan. Saya sayang sama Tuhan. Tuhan belum tentu sayang sama kita. Kalau kitanya nggak mau belajar. Saya kasih tahu dia ayat yang Bapak bilang, Hosea, umatku akan binasa. Saya bilang, kamu jangan salah paham. Saya di sini sayang sama kamu. Saya kenal kamu juga enggak. Saya cuma pengen menunjukkan sama Tuhan seperti selalu saya punya ayat di dalam pikiran saya, di dalam mulut saya ada ayat seperti ini. Tuhan memperlakukan aku sesuai kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Nah, itu yang aku imanin ayat itu. Apabila saya melakukan hal yang baik, Tuhan memperhitungkan gitu. Ya. Tuhan memperhitungkan. Makanya saya suka ajarin teman saya juga di sini ada namanya Riana Kumala. Dia memang nggak bisa ngomong ya, tapi coba Bapak panggil deh namanya Riana Kumala. Oh ya, saya lihat nih. Ya. Riana Kumala ya. Ya. Ini saya bilang ini yang lagi saya tawarin investasi kerajaan surga nih. Ini lagi saya bimbing nih ya. Kenapa saya bilang hidup saya harus berbuah, karena saya ingat juga Bapak kan bilang hidup kita ini kayak buku. Iya juga ya. Kalau setiap buku tiap hari kita melakukannya nggak yang baik, ke Tuhan tetap ke Tuhan. Itu dulu saya Tuhan tetap, berdoa tetap. Ya saya pergi sama teman-teman nongki-nongki, ujung-ujungnya ngomongin orang itu juga tetap. Itu yang dulu diri saya lakukan ya. Tapi sebenarnya saya lagi ngebohongin diri saya juga kan.
Sedangkan Tuhan bilang apa? Janganlah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam kumpulan, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, dulu saya tuh duduk, tapi kan pikiran saya berkata, lu jangan rohani. Itu mereka juga teman-teman lu seiman, gak apa-apa kan lu duduk-duduk. Tapi sekarang Tuhan bilang, kamu harus beda. Kamu harus beda. Kalau kamu mengasihi saya tuh kamu harus beda. Saya ingat deh pokoknya yang Bapak bilang, benar juga ya. Banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Tuhan, saya mau yang dipilih dong, bukan yang dipanggil saja. Ya kata Tuhan, itu harus saya lakukan Pak. Jadi saya di sini cerita ya. Intinya, ayo deh teman-teman, benar juga sih Pak Wikyo bilang, umur kita nggak tahu kapan, bisa aja kan dipanggil. Saya pernah cerita Pak, saya sedih. Teman saya pernah saya kasih firman gitu kan, dia marah. Awalnya dia mungkin nggak tahu ya gimana. Saya cuma bilang, kan saya cuma kasih kamu kan firman. Firman itu Tuhan, kamu dengerin. Enggak, gue nggak mau. Dia bilang, lagian gue kayaknya mau masuk Islam. Oh ya udah, saya bilang. Jelang 3 bulan lebih, saya dengar dia jatuh di kamar mandi, meninggal. Saya sedih kan, dalam hati saya sedih kan. Yeah. Sedihnya gini loh, aduh Tuhan, saya bilang kenapa dia harus meninggal gitu kan, kasihan gitu Tuhan. Tapi saya udah memperlakukannya yang baik ya. Jadi saya cuma bilang, Pak, saya mau ikut ini, saya mau denger ini semua, karena saya tahu tujuan hidup saya yang paling indah adalah di mana saya bukan di sini. Nah, itu kesaksian saya. Jadi saya itu berusaha, ya itu yang saya bilang, pokoknya saya melakukan ini buat Tuhan. Jadi saya nggak terbeban. Mantap. Mau ditolak pun nggak apa-apa gitu. Mantap. Terima kasih. Ini kesaksian yang luar biasa yang menguatkan kita semua. Jadi Ibu Linda ini namanya Jo Linda, Bu Linda. Chan Linda. Ibu Chan Linda ini baru saja kenal saya. Baru seminggu, belum ada kali ya. Nah, itu apa namanya? Jadi Ibu Chan Linda ini adalah komunitas ibu-ibu yang sekolah iktus. Tahu ya? Bu Linda, sekolah iktus. Jadi ini komunitasnya. Terus untuk Ibu Riana saya mau pesan ya, Tuhan sayang sama Ibu. Tuhan sayang sama Ibu Riana. Ibu Riana jangan pernah teringat masa lalu lupakan saja. Jangan terintimidasi dengan masa lalu. Ya, Tuhan sudah ampuni kesalahan dan sebagainya. Kita tatap masa depan saja, Bu. Ya, lupakan. Tuhan sudah lupakan masa lalu kita, salahnya kita apapun. Jadi Ibu Riana mulai sekarang bersama Ibu Linda bisa bersekutu, bisa belajar. Nanti kalau ada kesempatan juga bisa ke gereja. Nanti Ibu Riana harus yakin Ibu Riana bisa sembuh. Ya. Tuhan bisa jamah Ibu Riana. Ibu Riana jangan takut. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas, Bu. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Jadi Ibu Riana harus berubah, bergantung sama Tuhan. Nanti semuanya perlahan tapi pasti, Bu. Tuhan akan tuntun Ibu Riana. Ya, jangan punya Tuhan yang lain lagi mulai sekarang. Tuhan Yesus itu real, Bu. Ya, kita sudah terbukti. Oke, Ibu Riana terus ikuti kita, belajar, memberi hati, minta Tuhan Yesus kuasanya turun. Jangan khawatir, Bu Riana. Ya, saya sudah hadapi banyak orang. Solusinya itu sebenarnya kalau kita menyerahkan diri, maka solusi akan datang. Tuhan berkati Ibu Riana. Oke, yang lain, ibu-ibu silakan. Jadi sebenarnya kita semua itu memiliki Roh Kudus dalam diri kita. Itu yang pertama harus kita selalu hayati. Nah, kalau Roh Allah ada dalam diri kita, harusnya kita tidak bertanya apa-apa lagi sama Tuhan. Itu lebih dari cukup. Jika Tuhan gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Roh Kudus, Roh Allah yang maha tinggi loh ada dalam diri kita. Artinya apa? Dalam segala masalah kita, mau sehat, mau sakit, mau suka maupun duka, Roh Allah ada dalam diri kita. Kita tenang saja. Jangan ragukan itu. Banyak orang salahnya itu meragukan hal itu. Tuhan di mana loh? Sedang menemani kita di saat kita sakit,
Di saat kita sedih, dalam suka dan duka, itulah Tuhan kita. Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita. Jadi kita harus belajar mulai sekarang, rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Apapun keadaan kita. Percayalah, mujizat itu terjadi. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak bisa sembuh. Tapi kalau Tuhan mau panggil kita, ya kita pun suka. Aku mau pulang, Tuhan. Nah, iman yang benar tuh begitu. Tenang aja udah apa sih yang mau diributin? Udah tenang aja, kita berserah sama Tuhan, kita lakukan bagian kita. Perkenanan Tuhan yang kita butuhkan. Amin ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Nih, kok diam saja? Iya, saya baru mau nanya. Buat saya pertanyaan saya yang paling paling simpel itu gini. Are you afraid of mati nggak gitu? If you are afraid of mati, berarti boleh dibilang iman kita sama Tuhan itu belum ada. Ini sesuatu I believe gitu loh ya. But now sekarang dengan keadaan kondisi yang normal kita, that's why if I ask Pak Rinyo takut mati nggak gitu kan? Ya kita bisa nggak takut apa-apa kan, tapi kan kita belum nyampe ke sononya gitu loh. Ya. Nah kalau sampai kita udah di sononya itu yang saya lagi worried gitu kan. Waktu memang benar-benar itu kita ready apa enggak gitu loh. Sekarang memang secara ini pikiran saya mikir ya udah gitu loh kan. Kalau memang ya karena kita udah belajar banyak gitu kan, kita bukan nanti kalau ada apa-apa misalnya tuh karena kita udah lihat banyak kejadian gitu kan, orang yang mendekat kematian apa gitu. Jadi nah itu yang kita mau try to change our mindset gitu loh. Ya. Cuma I don't know nanti kalau misalnya tiba-tiba kita benar-benar dihadapin kayak gituan, are we really ready or not gitu loh. Ya. Nah, kalau saya bisa belajar dari Bu Meti, itu yang suaminya yang dulu yang ICU banget gitu kan. Yang itu kan benar-benar dibilang udah near the end gitu loh kan. And the way he ituin imanin itu sama Bu Meti juga itu kan I think itu juga benar-benar gitu ya maksudnya something yang ya have to be like that gitu loh kalau misalnya benar-benar kerjaan yang kayak gini. Kayak Bu Vina juga saya rasa kan kayak kemarin sakit-sakit juga pasti punya pikiran kayak begitu gitu. Dan yeah, it's good if we udah sampai ke almost there gitu kan. And then we know we are ready gitu loh. Ya, mengerti. I mean, despite semua macam-macam itu, ya kita mau argue mana-mana, saya cuma mikir selalu gini, takut mati apa enggak? If you masih takut mati, ya berarti you belum ready, ninggalin semua ini semua gitu. Itu aja sih. Betul. Benar kan? Ya. Benar nggak? Ada loh, sampai saya cuma punya pikiran kayak begitu gitu loh. Ya, tapi gini, Bu Nini, banyak orang bicara soal mati aja nggak berani. Kalau itu soal mati aja nggak berani, apalagi nanti near the end, ya kan? Nah, makanya kita bicara, aku tidak takut mati Tuhan. Ya mungkin masih ada takutnya sedikit. Itu proses sih, itu proses. Nah, yang saya bisa sharingkan begini, berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ketika anak saya yang masih kecil belum lahir. 5 tahun yang lalu. Itu saya kan lumpuh tuh 3 minggu. Lumpuh loh. Pulang pelayanan dari luar kota. Saya lupa Palembang atau Bali ya. Saya menuju ke airport ya. Diantar. Pas mau turun, kok saya lumpuh ya? Nggak bisa loh turun. Sampai yang ngantar saya bingung loh. Kenapa? Tadi habis khotbah nggak apa-apa. Iya saya nggak tahu nih. Waduh, lumpuh saya. Jadi saya dipanggilkan kursi roda, saya pakai kursi roda, diantar pramugari, udah lolos dari semua pemeriksaan, sampai ke pesawat, didudukin, sampai Jakarta, nungguin semua turun dulu, habis itu baru diangkat lagi pakai kursi roda, diantar sampai taksi, sampai depan rumah, nggak bisa turun saya merangkak turun, udah lumpuh. Udah lumpuh beneran. Nah terus saya pergi ke sahabat-sahabat saya yang memang dikasih karunia penyembuhan ya, dipijit-pijit lumayan, tapi besoknya gitu lagi, udah 3 kali tuh, terus begitu. Terakhir pagi itu istri saya perutnya besar kan, jadi mau kontrol ke dokter ya, saya anterin yuk,
gimana kamu lumpuh nganterin? Ya saya bisa lah merangkak ke mobil gitu, karena dia nggak bisa setir mobil hari itu, sekarang udah bisa. Nah, merangkak saya nyetir gini, kaki saya lumpuh, tapi kalau cuma neken-neken gas masih bisa. Ya udah saya anterin dia ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, istri saya masuk ke dalam rumah sakit, kontrol, saya bilang saya di sini aja ya, masa saya merangkak dilihatin banyak orang nanti. Ya udah saya diam aja di mobil. Ketika saya diam di mobil, saya berpikir, Tuhan, kalau ini aku lumpuh, ya sudah selesai pelayanannya. Aku nggak bisa keluar kota, nggak bisa kemana, ya Zoom sih bisa, ya. Tapi hari itu belum Zoom, belum ada Zoom hari itu. Jadi, Tuhan ini kalau begini terus, aku nggak bisa melayani loh ya. Oh, saya gitu. Akhirnya saya pandangi kaki saya, ada something wrong nih. Saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya tengking, dalam nama Yesus, keluar penyakit. Lalu saya buka pintu mobil, saya turun aja gitu. Begitu turun saya jalan aja. Sambil jalan, loh kok jalan? Loh kok nggak ada sakit? Loh saya terus masuk ke rumah sakit. Terus. Loh kok bisa? Dan nggak ada sakit sama sekali loh. Padahal itu sakit luar biasa lumpuhnya itu. Terus dari jauh istri saya gini. Bingung lihatnya, loh kok sudah jalan? Dia bingung. Saya dekat-dekat istri saya kan, saya kasih kode istri saya. Nah, tapi saya nggak mau duduk di dekat istri saya. Saya takut kalau duduk nggak bisa berdiri lagi. Nah, saya nggak duduk. Saya keliling rumah sakit. Saya jalan ke sana kemari kayak seneng banget gitu, nggak bisa jalan jadi jalan kan. Saya keliling gitu kemana-mana gitu. Wah asik nih. Yes. Sore hari ada namanya Jakarta Truth Conference. Jakarta Truth Conference sore hari, saya datang dengan semangat dong. Datang. Pas di pintu gereja, saya turun dari eskalator, pas pintu gereja, lumpuh lagi saya. Waduh, ini apa yang terjadi nih? Udah, saya di belakang, saya teler udah. Wah, sakitnya luar biasa, saya nggak bisa tahan. Waduh Tuhan, gimana ini ya? Nanti malam sembuh lagi pasti. Gitu. Ya udah, saya langsung pulang habis itu, diantar pulang kayak. Sampai rumah, tuh sakit sekali. Saya jarang tidur loh, kesakitan kalau malam. Karena lumpuh itu. Udah, saya lihat. Padahal besok pagi saya mesti di depan talk show. Waduh, gimana Tuhan ini? Pagi-pagi saya tengking sekali lagi. Kali ini ada bedanya. Dalam nama Yesus, keluar penyakit. Jangan balik lagi. Saya gitu loh. Waduh. Terus saya berdiri. Saya lompat-lompat lagi. Lari-lari. Dan gak kuat lagi sampai hari ini. Selesai. Waduh, itu mujizat nyata loh. Saya itu diberi diberi anugerah sama Tuhan itu macam-macam. Saya kalau bahas pakai rasio bisa, tapi hal-hal yang mistis juga saya ngalamin loh. Saya ketemu dukun, tenaga dalam, ketemu dukun, tukang kuamnya yang di kelenteng-kelenteng itu. Saya ketemu macam-macam yang saya ketemuin. Tapi Tuhan tunjukkan loh, ada aku. Nggak ada masalah itu. Seandainya saya nggak sembuh juga saya nggak apa-apa kok. Hari itu saya nggak takut lumpuh. Ya udah, ini the end. Mungkin ini udah deket the end, saya bilang. Cuman anak saya masih kecil Tuhan. Jadi kalau bisa kasih aku umur panjang supaya aku bisa menemani anakku ngerti kebenaran. Nanti pada waktunya ya aku pulang, aku ikut Tuhan aja. Makanya hidup saya tuh nggak takut apa-apa loh, sama setan, sama apapun. Terserah Tuhan lah. Saya dulu hidup juga makan aja nggak bisa kalau siang. Apalagi yang diperlu khawatirin. Kalau anak saya misalnya saya mati, ya sudahlah, pasti Tuhan pelihara. Ya mungkin nggak kaya, ya udah nggak apa-apa, tapi mengerti kebenaran. Itu aja. Jadi Bapak Ibu jangan takut, ada roh Allah dalam diri kita. Sadari itu. Apapun yang terjadi, aku bersama Tuhan. Mantap. Dalam duka pun Tuhan menangis bersama kita. Jangan khawatir. Ya. Jangan abaikan itu. Tuhan menyertai kita. Roh Kudus menyertai kita. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Ibu Vina, Ibu yang sudah mengalami pernah sakit, itu jangan khawatir.
Kalau sudah waktunya kita dipanggil, ya kita mau pulang lah bersama Tuhan, enak kok. Begitu Bun ini. Jadi kalau orang lain kelumpuh aja udah pikirannya nggak karuan, udah takut, stres. Saya sama sekali nggak loh, saya itu nggak tahu kenapa ya. Saya itu tenang loh. Ya, karena saya udah berserah Tuhan, terserah deh, hidupku juga tinggal berapa lama lagi. Saya nggak tahu berapa lama lagi, tapi kalau bisa umur panjang Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan. Oke, Bu Linda. Pak, yang Bapak bilang kan jangan takut itu, saya rasa Pak, kalau yang jangan takut itu nggak langsung otomatis ya. Itu kan perlu, ya maksudnya kita ini perlu belajar terus kebenaran yang benar-benar gitu ya Pak. Ya. Terus kita juga harus terus connect sama Tuhan juga. Maksudnya mencari dia, berdoa, ada komunikasi dengan Tuhan juga. Dan di samping itu semua kejadian-kejadian dalam kehidupan kita itu, di situ kita juga belajar ya Pak. Ya. Pembentukan yang dari Tuhan izinkan. Betul. Itu loh Pak. Jadi itu perlu waktu sekali gitu, bagaimana kita respon kita, ya kan Pak, itu kan nggak langsung ya Pak ya, jadi kita harus giat, kayaknya gini, belajarnya itu terus dan terus gitu loh, nggak on and off gitu loh. Kalau saya sih ya sama seperti seorang baby bayi, iya, nggak langsung besar, harus makan perlahan, tumbuhnya perlahan, sama kita juga begitu, nggak bisa mendadak besar tuh nggak ada. Nggak ada orang mendadak suci, itu nggak ada. Mulai pertumbuhan yang sehat. Makanya asupan jiwa yang nggak benar bukan kebenaran. Iya, itu penting sekali. Iya. Nggak bisa menumbuhkan seseorang, nggak bisa. Makanya kalau kita lihat kita sedih banget. Ini apa sih yang diomongin persepuluhan terus tiap kali ketemu. Orang jadi meleset pikirannya ke sono. Bukannya mau maju bersama Tuhan, malah persembahan. Aduh. Persembahan boleh, tapi jangan itu dijadikan menu utama. Main course-nya itu kebenaran. Supaya kita semua jadi teladan seperti Tuhan Yesus. Begitu. Iya. Ya. Seperti yang Nini tanya, maksudnya takut mati apa? Nih dulu saya lihat orang mati aja, ngomong mati aja takut gitu. Ini terus terang ya Pak, dulu nih takut banget gitu, lihat orang mati, dengar orang mati takut. Tapi dengan kita belajar firman terus, belajar firman non-stop terus dan terus ya, lama-lama pengertiannya, mindsetnya tuh bisa berubah. Jadi ya tentu nggak langsung, sampai sekarang langsung berani, tapi kadang-kadang nanti kita dikasih pengertian itu Pak ya, hikmat dari Tuhan memberi kita pengertian itu. Jadi kita sendiri yang nanti bisa tahu gimana gitu. Keberanian kita sampai situ gimana gitu. Perlu waktu sini. Sama-sama berjuang, makanya dari sebenarnya yang kayak Pak Eras sering ngomong kan, sebenarnya conclusion yang paling itu kebenaran itu yang merubah sifatnya orang gitu. Nah, kalau itu nggak merubah ya itu bukan kebenaran. Betul. So I mean, we know lah banyak segala macam ya. And then we know orang ya, the only way yang kita bisa belajar kan berarti dari pendeta, dari gereja kita dong kan, gitu kan? Ya. Maksudnya yang kita bisa ikutin gitu loh. Yang kayak Pak Eras ngomong tuh, I think is very true ya. Dia bilang, lu mau hidup, lu lihat aja pendetanya itu hidupnya kudus apa enggak. Kalau dia firmannya dia, khotbahnya dia bisa merubah kita menjadi seperti yang mau sama Tuhan, berarti hidupnya dia kudus. Ngerti nggak maksudnya saya? Ya. It's the same as us juga, sama kayak kita. Kalau misalnya kita sampai bisa, kalau kita hidup kudus, hidup benar-benar baik, itu pasti kita bisa mengubah orang yang lihat kita gitu loh kan. Ngerti nggak Pak maksudnya saya? Ya, ngerti. Jadi question yang kita mesti naik ke diri kita sendiri selalu itu. Saya udah berubah belum yang menuju yang lebih yang Tuhan mau gitu kan. Saya selama ini ke gereja puluhan tahun, mendengar banyak kali. Gunanya nggak? Kalau nggak ada gunanya, ya percuma gitu loh kan. Apa memang mungkin nggak pas mungkin yang gereja ini, ya carilah yang lain gitu loh. Maksudnya kalau kita mau nunggu sampai 20 tahun, 30 tahun kayak gitu-gitu aja, terlambat kita nantinya gitu loh. Bener nggak? Ketinggalan. Karena itu yang saya ngalamin, saya muter-muter. Shopping. Sampai Iwan di Iktus kan, datang dulu kan, ingat kan segala macam pendeta didatangin kan. Saya dengerin, kadang-kadang saya mikir aneh-aneh itu mana. Jadi
Jadi udah keliling, and then I found out, ya ini benar dan ini merubah saya. Nah, tapi kan bukan saya mau promosiin ini, enggak gitu loh. Anyway, you want to go, but tapi you have to measure, you have to have your measurement, apa sih itu? Pengukuran gitu kan. Daripada kita mubazir 20 tahun ikuti ke gereja gitu, tapi kayak gini-gini aja hidupnya kita. Kayak gini lah. You merati diri kita aja, you takut mati apa? Itu aja lah gampang. Ya. Selama masih takut ya berarti kita belum berubah mindset kita. Ya. Bu Nini, measurement-nya itu cuma 2 minimal. Apa? Gereja yang benar itu menghasilkan 2. 1, teladan. Teladan bagi gembalanya dan aktivis-aktivis dan jemaatnya. Jadi teladan nggak hidupnya? Yang kedua, kebenaran nggak yang disampaikan? 2 itu. Kalau salah satu betul. Tidak ada something wrong. Yes, I agree. Ya. Itu aja. Kalau intinya kayak tadi si Ibu Linda Chan itu ya. Saya rasa ya dia mungkin saya merubah dia punya pikiran banyak ya karena dia dengar yang benar kali ya, maksudnya ini dan kan kadang kan kita juga punya otak sendiri kan kita bisa mikir ini orang ngomongnya benar apa enggak gitu ya, apa yang nurani kita munafik apa enggak gitu loh. So I think we have that kind of instinct juga sebenarnya kalau kita benar-benar mau mencari gitu loh. Yes, definitely. Pak Wignyo. Ya. Mungkin karena kita ini kan mungkin sedikit lain. Mungkin karena kita banyak dengar tentang khotbah kematian, sudah bukan asing lagi di pikiran kita. Ya. Kemudian seperti yang Nini bilang, banyak pengalaman-pengalaman, apalagi waktu pandemi ya, mengalami sendiri di depan mata kematian itu, rasanya bahkan beberapa yang meninggal, orang-orang paling dekat dengan kehidupan kita. Sehingga salah apa enggak ya, kadang-kadang kalau mau tidur, sudah mulai membayang, kalau saya enggak bangun besok, apa persiapan ya kebayang atau kalau dengar khotbah tentang pembaringan terakhir kadang-kadang kalau mau tidur atau apapun juga kalau ini yang terakhir seperti apa ke saya karena saya selalu katakan kepada diri saya sebenarnya cuma satu orang takut mati karena kan semua tidak punya pengalaman mati. Betul. Itu aja, tapi mungkin dengan kita mendengar firman dengan kematian seperti ini kan baru iparnya baru meninggal minggu lalu. Jadi kan itu depan mata semua sehingga persiapannya lebih siap lah. Cuma salah nggak ya? Kadang-kadang kalau mau tidur ya nak bangun mungkin besok Tuhan supaya bagus-bagus ya matinya. Berarti tahu nggak? Kalau doa itu ya kadang-kadang saya gini, Tuhan, terima kasih untuk hidup hari ini. Kalau besok aku tidak membuka mata lagi, aku ingin pulang bersamamu. Ya. Kalau besok masih membuka mata lagi, terima kasih mau lakukan pekerjaanmu lagi. Gitu. Jadi sama dong semua nih. Sama salah, Bu. Ada satu tujuan level itu ya. Tujuan akhir itu soalnya. Judulnya Memento Mori. Pernah dengar nggak tuh? Mori ya. Memento Mori, ingatlah kau pasti mati artinya. Memento mati. Itu gara-gara itu ya Bu, Memento Mori itu. Ada orang kesaksian sama saya nih, seorang hamba Tuhan. Hari itu dia mau bunuh diri Bu. Hari itu mau bunuh diri. Dia dengar ini khotbah saya Memento Mori, kau pasti mati. Dia dengerin, gak jadi bunuh diri sampai hari ini dia pulih lagi. Puji Tuhan. Waduh. Puji Tuhan. Iya, firman Tuhan itu berkuasa Bu. Iya. Bahkan di luar apa yang kita bisa bayangkan. Bisa merubah Pak ya semua mindset. Karena saya yang merasakan itu loh Pak. Dulu takut minta ampun. Sekarang enggak loh Pak. Pegang orang mati aja saya berani loh sekarang. Bener itu karena pengertian firman. Tapi saya juga ke gereja loh Pak. Ya. Jangan salah loh. Dulu juga saya gereja, saya dengar firman juga loh Pak. Tapi bukannya kita ini, begitu saya dengar yang merubah ini pengajaran yang benar kayak bisa merubah mindset kita itu ternyata merubah juga cara pandang kita bagaimana kita menaklukkan kita punya ketakutan segala gitu dibebaskan gitu loh Pak. Padahal kan sama Pak terus terang kita ke gereja everybody go to the church benar nggak Pak? Tapi begitu kita dapat kita respon benar-benar dan mencari benar-benar yang benar-benar bisa merubah kita itu otomatis semua kita jadi dibebaskan puji Tuhan lah ya Pak ya. Jadi harus mencari Pak ya.
Iya, Bukannya tiba-tiba, wah jadi nggak takut. Enggak, mencari terus dan respon. Dan kita sendiri yang merubah kita punya ya dalam yang Tuhan izinkan terjadi. Gitu. Kita harus proaktif, tidak boleh pasif. Iya, proaktif, yes. That. Ya. Yang paling. Wah, luar biasa ini pagi ini. Ibu-ibu lebih luar biasa ini daripada bapak-bapak kayaknya. Pak Wikyo, boleh saya tambahin? Kata orang the power of mama. Udah dibanting-banting juga Pak kita di sini. Iya. Tadi siapa mau tambahin? Linda. Saya mau Linda. Oh iya. Ya. Oh, saya setuju teman-teman di sini rindu. Kalau menurut saya ya, saya menganalisa semua teman-teman di sini yang ikut sama Bapak tuh pengen hidup di dalam kebenaran yang sebenar-benarnya. Bukan yang kita bisa dulu-dulu ya. Iya. Saya nih kita nipu-nipu Tuhan dengan pikiran saya bilang mau bertobat, saya bilang mau ikut Tuhan, tapi pikiran saya masih dunia, bener gak? Tapi pikirannya masih dunia ya. Makanya sekarang gini, ini ya mana tahu ya, saya bisa memberi masukan, bisa diterima ya, nggak apa-apa, nggak diterima juga nggak apa-apa. Tetapi intinya semua manusia itu nggak munafik, pasti takut mati. Pasti takut mati. Karena apa? Karena kita belum berdamai sama Tuhan. Kenapa belum berdamai? Karena pikiran kita masih jahat, masih licik. Makanya saya bersyukur banget. Waktu saya berdoa, saya berdoa, makanya kita tuh harus percaya, kata Pak Wikyo. Kalau kita udah mau mulai hidup di dalam kebenaran, kita harus percaya selalu ada Tuhan di manapun. Yang penting kita benar ya. Nah, saya pernah bilang begini. Saya dari Katolik, ibu-ibu semuanya saya dari Katolik. Katolik saya tuh kental. Katolik saya ya, saya ada juga karismatik. Tapi waktu di zaman pandemi itu saya nggak bisa ibadah. Terus karena saya nggak punya kakak ya. Saya nggak punya kakak. Akhirnya saya tuh seperti yang tadi Ibu yang bilang Ibu Nani ya. Saya tuh jajan, gereja sana, gereja sini, gereja sana, gereja sini. Tapi semua nggak ada yang mengena ke hati saya karena pengajarannya itu kalau menurut saya enggak sesuai. Kenapa? Karena dia mengajarkannya gini loh. Kita jadi umat Tuhan yang ada di sini. Ayo sebanyak-banyaknya bermimpi. Mimpi itu gratis, mimpi itu indah, mimpi itu tidak bayar. Tuhan Bapak kita raja yang paling kaya, punya segalanya. Kita mimpi jadi orang kaya, kita mimpi jadi konglomerat, kita mimpi bener-bener kita tuh dicukupin. Emang bagus. Akhirnya dia bilang begini, bagus di belakangnya. Kita bisa menolong orang sesama kita yang susah, kita bisa memberkati orang. Saya bilang ini bagus sih benar. Tapi ada yang bilang amin. Tapi hati saya mengatakan jangan bilang amin. Terus saya bilang kenapa Tuhan? Kamu rasakan iya. Nanti dari sekian banyak umat itu mungkin ada umat yang lagi ribut sama istrinya gara-gara lagi berhenti kerja. Mungkin lagi ribut sama orang itu mungkin lagi ada masalah keuangan. Jadi dia datang ke gereja pengen cari Tuhan, intinya suruh mimpi. Kan jadi sesat tuh. Saya kecewa loh. Saya tinggalin gereja itu. Saya bilang Tuhan, saya kata teman saya, lu ngajak gua ke gereja sana, gereja sini aneh ya say. Lu kenapa ntar ajak sono, ajak sini? Saya bilang, kita harus mencari. Harus bener-bener pinter. Saya guling-gulingan di kamar sendirian, saya pegang guling. Saya bilang, Tuhan, saya pengen punya gereja yang tetap. Saya minta mentor yang benar. Tiba-tiba dari tempatnya Pak Wikyo itu, siapa Ibu 20, WA saya, Ibu ada yang bisa saya bantu? Saya tanya, gereja ini di mana tempatnya? Karena sering saya nonton YouTube-nya ini sangat saya tertarik. Ini memacu hidup saya untuk hidup benar. Dia langsung kasih Sherlock. Yaudah, saya datang nih. Saya merasa gini, pas baru datang aja saya udah merasakan, oh ini Tuhan yang saya cari, kebenaran. Dan sekali lagi saya bilang, sebenarnya saya bilang seperti yang saya bilang, oh iya juga Tuhan itu seperti saya didik anak saya, sekolahin anak saya supaya pintar, supaya sukses. Bapak juga didik saya supaya saya pintar, supaya sukses. Itu yang ada di dalam pikiran saya, gampang sih. Terus kalau saya mau beli rumah, mau beli tanah, saya survei, hati-hati supaya saya jangan dirugikan, supaya saya tahu itu developernya bagus. Kenapa waktu dia khotbah saya nggak survei gitu, apakah khotbah dia benar apa tidak gitu ya. Jadi saya mulai nih dari diri saya nih, dari diri saya ada kemauan. Nah, puji Tuhannya, saya cuma satu saya bilang di sini.
Saya nggak mau mungkirin dulu saya takut mati. Malah saya kalau berdoa gini loh teman-teman. Tuhan kasih saya umur panjang. Tuhan kasih saya umur panjang. Karena saya masih dosa. Tapi sekarang saya cuma bilang, Tuhan maaf ya. Dulu saya mintanya umur panjang. Kalau sekarang enggak deh Tuhan. Yang penting kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan hidup di sini. Saya mau berbuah. Saya mau berbuah. Saya mengasihi itu. Saya mengasihi teman-teman saya, saudara saya. Tapi saya nggak mungkin bisa berjalan sendiri Tuhan. Saya nggak sanggup. Lebih baik Tuhan ambil saya. Kalau saya nggak punya roh Tuhan, ambil saya Tuhan. Tapi kalau Tuhan benar-benar serius saya masih lama di dunia ini, berikan saya hikmat, berikan saya Roh Kudus. Saya berjanji Tuhan, banyak jiwa yang akan saya bawa kepada Tuhan. Itu. Tapi ujung-ujungnya harus kita bilang hari ini, iblis itu licik dan pintar. Pertama, makanya saya bilang di sini ada Riana. Riana, dengar omongan saya, Riana. Jangan kita pakai pikiran kita pasrahin hidup kita bilang Tuhan ini loh saya hanya debu. Kalau Tuhan mau bikin saya seperti bubur pun, mau apapun ya udah, memang saya cuma debu. Kita sanjung dia dengan penyakit kita. Saya dulu menderita, minum obat 13 tahun, obat tidur. Saya nggak pernah tidur, tensi saya tinggi, muka saya jelek kayak nenek-nenek. Tapi Tuhan pulihkan saya. Muka saya bagus ini karena apa? Karena saya mendengarkan suara Tuhan dari firman, dari YouTube-nya Pak Wikyo. Jadi saya disembuhkan, nggak minta pun, saya udah nggak minum obat tidur, tensi saya normal gitu kan. Ya makanya ujung-ujungnya, ya mulut kita bisa bilang, kita nggak takut mati di sini. Tetapi balik lagi, kita harus berdamai. Kalau belum di sini ada yang belum berdamai sama Tuhan, ayo saya ajak teman-teman berdamai. Berdamai itu gimana? Minta ampun, tunjukkan bahwa kita ini bukan siapa-siapa, terserah ya Tuhan mau apain. Itulah di situ Tuhan akan, di saat kita benar-benar paling terbawa, paling terpuruk, paling rendah, di situ Tuhan mengangkat kita. Ya itu aja, saya cuma mau sampaikan, jangan sampai iblis itu seringkali, makanya saya setuju sama teman-teman di sini, saya bahagia supaya saya bilang sama Riana supaya jangan kasih ruang iblis, jangan kasih rongga iblis untuk mengindeksi diri kamu tuh, otak kamu, karena segala penyakit itu datangnya dari pikiran. Karena udah dari pikiran langsung merajut ke hati. Nah, dari hati akhirnya apa? Minta dikasihanin terus. Kalau kita hidupnya cuma minta dikasihanin terus, kapan kita mau maju? Makanya jangan mau kita dibegoin sama iblis. Makanya ruang kita yang kosong itu ya kita dengar lagu pujian, dengar kesaksian, baca Alkitab. Nanti kan nggak berasa lama-lama tahu kita dipanggil sama Tuhan. Kan kita senang. Bahkan saya bilang loh sama anak saya yang di luar negeri, Mami cuma pesan sama kamu. Satu, cari Tuhan. Terutama cari Tuhan Yesus. Di mana kamu berada harus cari Tuhan. Kalau soal kesuksesan kamu, Mami percaya apabila ada Tuhan di dalam kamu, kamu pasti berhasil. Jangan kamu mikirinnya, dunia dulu, ini dulu. Ingat, umur kita nggak ada yang tahu. Kamu hari ini, kamu keluar dari ruangan apartemen kamu menuju kemana. Tapi di situ kalau kamu udah berdoa minta tutup bungkus darah Yesus, Mami percaya kamu pasti dilindungi. Nah, jadi teman-teman terima kasih ya. Maaf saya bukannya pinter, tapi saya mengasihi kalian semua di sini karena Tuhan udah mengasihi saya dulu. Terima kasih. Amin. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi sampai siang ini, di mana kami diberkati dengan firman kebenaran-Mu dan juga kesaksian saudara kami yang sangat menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk persekutuan doa Indus dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada, dengan seluruh anggotanya. Tuhan berkati, Tuhan pakai sebagai persekutuan untuk belajar kebenaran, sehingga hidup mereka berdampak kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati persekutuan di pagi ini menjelang siang. Kami percaya berkat Tuhan sudah mengalir atas kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar.
Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.